Sidang jemaah salat Isya terhadap dan dirahmati Allah. Insyaallah pada malam ini akan menyampaikan tausiah tarawih akan diisi oleh Ustaz Tunku Umar Ismail Azhari. Sementara imam tarawih diimami oleh Ustaz Khairul Huda. Sedangkan selawat dipandu oleh Ustaz Muhammad Khalil Bapak SOS. Pada saat pada waktu ini dipersilakan sebelum disudahnya kami aturkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. فيقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam semesta, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang kekuasaannya tak terbatas dan tak bertepi. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Salawat bertaburkan salam semoga Allah sampaikan kepada yang mulia kekasihnya, seorang manusia mulia, manusia agung, yang kedatangannya sebagai penabur kedamaian tanpa pencitraan, yang kedatangannya sebagai pembawa rahmat buat sekalian alam tanpa menanti balasan. Semoga yang hadir di masjid ini pada malam yang berbahagia ini adalah orang-orang yang termaktub, tertulis dengan tinta emas, berada dalam satu perjuangan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam waktu lebih kurang 15 menit ke depan, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan judul Ramadan bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perbedaan di antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi terdahulu adalah dari segi umur. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad umurnya singkat-singkat atau pendek. Salah satu contoh, Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka dia tinggal bersama mereka alfa sanatin illa khamsina aman. Jadi lamanya Nuh tinggal bersama kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Bahasa Al-Quran lebih disebut angka besar dulu dikurangi angka kecil. Tidak langsung disebut 950 tahun bahasa Quran. 1000 tahun kurang 50 tahun sama dengan berapa? Berapa?
Ustaz ceramahnya kalau mau sananya lah gitu. 950 tahun. Kakek nenek kita dulu Urunci Dayo Jamun dalam membahasakan uang itu mengambil patokan bahasa Quran. Nek kakek Dayo Jamun yang katanya masalah yang disebut fon angkaraya baru berkurang tahun. Beliau mengambil bahasa Quran. Katanya mau Dayo Jamun, nek berapa nenek beli kulkas ini? Jawab sang nenek, cucuku, saya beli kulkas ini 2 juta kurang 50 ribu. Aduh, udah pokok ya. Nenek aja belum tahu berapa harga kulkas ini, 2 juta kurang 50 ribu. Padahal maksud beliau 1 juta 950. Man panjang kali cara bacanya, 2 juta kurang 50 ribu. Tanya yang memang dari mana? Jadi begitulah Allah menyebut umur Nabi Nuh. Bukan umur, masa hidupnya, masa tinggal bukan itu. Jamaah sekalian, Nabi Nuh umurnya bukan 950. Tinggal bersama kaumnya 950, umurnya bukan segitu. Berapa umur Nabi Nuh? 950 itu tinggal bersama kaumnya. Setelah itu terjadi tufan. Makna tufan adalah banjir besar yang menjemput bahtera Nabi Nuh di atas puncak gunung. Segitu tinggi banjir pada waktu itu. Setelah peristiwa tufan, banjir besar, makanya orang Hamas menyerang Israel pertama tanggal 23 Oktober digelar dengan apa? Tufan. Banjir besar naik melebihi batas pagar Israel dengan pesawat BND-nya. Itu namanya tufan. Jadi Nuh masih hidup, Rasulullah Nuh masih hidup setelah tufan, diberikan umur oleh Allah 200 tahun lagi. Jadi 950 tambah 200 berarti umur Nabi Nuh 1000 tahun lebih. 1100 sekian. Itu umur Nabi Nuh. Lalu bagaimana dengan umur umat Nabi Muhammad? Nabi mengatakan hasadu ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku atau panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Kenapa dibahasa panen? Hasadu panen di situ sakratul maut. Jadi pada waktu sakratul maut umatku bawa hasil panen setelah nanam 60 tahun, setelah nanam 70 tahun. Jadi diberikan umur oleh Allah umat Nabi Muhammad untuk bercocok tanam 60 sampai 70 tahun. Setelah itu datang sakratul maut, bawa hasil panenmu menghadap Allah. Jadi umur kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Maka tolong yang hadir malam ini yang sudah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tolong. Ya. Atau yang 69 tahun, 11 bulan, 29 hari. Jadi itu umurnya. Lalu apa kaitan antara kasih sayang Allah Ramadan dengan umur? Apa kaitannya? Bapak Ibu sekalian, secara matematika, orang yang pendek umurnya berarti kesempatan beramal pun juga pendek. Orang yang umurnya panjang, logika kita adalah secara matematika berarti kesempatan beramal juga panjang sesuai dengan umur. Oleh karena umur umat Nabi Muhammad pendek, tidak bisa menyeimbangi umur umat Nabi terdahulu yang panjang-panjang. Dari segi amal tidak sanggup kita menyeimbangi, maka Allah karena sayang kepada umat Nabi Muhammad diturunkan 1 bulan untuk umat Muhammad, bulan Ramadan, yang bulan itu bisa menyeimbangi dengan umur umat Nabi terdahulu. Jadi itu sayang Allah sebetulnya. Dari mana bisa menyeimbangi? Perhatikan hadis Nabi mengatakan begini. Atakum syahrun mubarak fihi lailatul qadr. Kata Nabi, atakum syahrun mubarak fihi lailatul qadr. Telah datang kepada kalian
satu bulan yang berkah di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kalimat ini mengandung dua arti. Yang pertama berkah, yang kedua Lailatul Qadar. Inilah yang bisa menyeimbangi umat-umat terdahulu. Berkah, setiap ucapan Nabi dan setiap yang tersentuh dengan Nabi dipastikan barang itu pasti mulia dan baik. Bahasa ulama begini, ma min syai'in masathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang tersentuh dengan Rasulullah, baik secara fisik maupun lisan, barang itu dipastikan pasti mulia dan baik. Ramadan ini tersentuh dengan lisan Nabi, Syahrul Mubarak, dipastikan bulan itu pasti berkah. Lalu apa pertanyaan berkah? Berkah itu apa? Berkah adalah ziyadatul khair minasyai'. Berkah itu ziyadatul khair minasyai', bertambah baik pada sesuatu. Itu berkah. Ramadan ini berkah. Kenapa? Contoh, salat sunat di bulan lain dihitung salat wajib di bulan Ramadan. Berkah. Jadi sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Sedekah di bulan yang lain, bersedekah di bulan Ramadan dilipat 700 kali lipat. Itu berkah secara lisan. Ada juga yang tersentuh berkah. Contoh, di dalam hadis nomor 4101 kalau saya nggak salah, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kisah tentang penggali paret dalam masa perang Khandaq. Khandaq itu paret. Rasulullah kelaparan. Jabir bin Abdullah melihat Nabi lapar, langsung pulang ke rumah, jumpai istrinya. Istriku, ada makanan apa? Kata istri Jabir, ada seekor anak kambing dan 3 kilo gandum. Nah, sudah, kamu yang buat gandum bikin roti, saya yang masak kari kambing, kata Jabir. Siap masak, lalu Jabir jumpa Rasulullah. Ya Rasul, saya lihat perutmu kempes kelaparan. Saya undang ke rumah yuk, engkau dan beberapa sahabat, karena makanannya terbatas ya Rasulullah. Kata Nabi, oh enggak, kalau undang saya dan sahabat saya nggak mau ikut. Bagaimana dengan sahabat yang lain kelaparan? Saya nggak mau. Kalau undang semua, kalau nggak usah. Tapi ya Rasulullah nggak cukup. Kalau undang semua, kalau nggak usah. Nggak kamu gitu. Kalau nggak usah. Kan nggak ada bangkong. Kalau undang semua. Tapi nggak terserah kau ya Rasulullah. Nabi naik ke atas batu, beliau umumkan. Ya ahlul Khandaq, ta'am ila Jabir. Urang tengah dengar, lantarai roh mendengarkan pengumuman ta'am. Udah pikirkan? Dulu nggak ada WA, pesan berantai. Ya ahlul Khandaq, ta'am. Hega bulan Jabir disampaikan Rasulullah bergetar. Kamati ke Allah tahu boleh bulan. Nyanyi jam dari beroh aja. Bergetar ketakutan. Jabir kenapa? Ya Rasulullah kenapa diundang semua? Kan udah cukup untuk 10 orang. Jabir pulang. Siapkan sambut kedatangan kami. Tapi hanya kata ya Allah. Tapi ya pulang. Katakan kepada istrimu, jangan sentuh makanan di atas tungku, tunggu saya datang, kata Rasulullah. Jangan pegang-pegang dulu. Datang Rasulullah sampai ke rumah Jabir, langsung menuju ke kuali kari kambing dan roti hasil bikinan istri Jabir. Apa yang Rasulullah lakukan? Berkah. Beliau pegang tungku kari, beliau pegang roti, beliau ludahi. Rasulullah ludahi. Tapi ingat, ludah biasa, bukan ludah spesial. Nah, tebak yang spesial. Nah, itu spesial. Ini biasa. Jabir keluarkan makanan. Kamu yang panggil orang, saya yang taruh. Rasulullah yang taruh. Kalau taruh sama Jabir nggak cukup.
dipanggil 10 orang masuk makan di bawah tenda, selesai ditanya, sudah Jabir, makasih ya, mudah-mudahan rezekimu berkah. 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, semua ditanya, udah Jabir, makasih, enak sekali. Dalam pikiran Jabir, kenapa cukup? Padahal kalau itu 10 orang, udah 100 orang masih ada. Berkah. Makanya ludah Nabi diperebutkan. Ulama-ulama terdahulu, kalau ngajar ngaji, itu disediakan secangkir kopi oleh majelis taklim. Ulama terdahulu. Dan sang ulama tidak habis minum kopi, sengaja ditinggalkan setengah cangkir. Sengaja untuk jamaah. Karena di JAP diubah jadi minum. Ternyata jamaah memperebutkan sisa minuman ulama. Dulu diperebutkan karena yakin berkah bekas mulut ulama. Sekarang nggak percaya lagi, Pak. Saya sudah tes. Kalau tes, ketika mengajar ibu majelis taklim sengaja nggak habis saya minum. Saya tinggal sejenak dengan harapan diperebutkan. Ternyata ya Allah, ijab kopilu langgor lupa wudhu gitu irah mungkin aneh pertegi bapak lu nggak percaya, udah kurang. Bukan cuma itu Pak, di daerah dulu di balai pengajian kalau ada seorang santri diajarkan oleh ustadznya bertahun-tahun nggak masuk ilmu, wali santri datang jumpai guru anaknya. Ustaz, kenapa anak saya kok nggak pintar-pintar udah 3 tahun ngaji sama Ustaz? Ustaz tolonglah, ludahi mulut anak saya. Disuruh ludahi mulut anaknya, diludahi. Tak amat pernah pintar. Dulu, sekarang coba Ustaz ludahi mulut santri. Nginap nggak di Polres? Nginap di Polres itu. Maka nilai berkah itu Ramadan berkah. Begitu juga Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Sama dengan seperti beribadah 1000 bulan. Dikonversikan ke tahun berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Kalau Bapak Ibu 10 tahun sempurna ibadah Ramadan, berarti sempurna 10 tahun dapat Lailatul Qadar. 10 kali dapat Lailatul Qadar. 1 kali 83 tahun kali 10 830 tahun. Umur siapa itu? Umur umat terdahulu. Kita nggak perlu umur panjang, tapi amal kita sama dengan dihitung seperti umur panjang umat terdahulu. Maka saya ulang sekali lagi, Ramadan ini kasih sayang Allah untuk menyeimbangi umur-umur umat terdahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.